Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Putri Nabila Arifa, NIM 001. Perkenalkan, nama saya Nisa Yundati dari NIM 002. Perkenalkan, nama saya Luluk Dumasurullah, nomor NIM 003. Perkenalkan, nama saya Raja Yanisi, NIM 004. Saya Sabrina Hairunisa Salsabila, NIM 005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran-ukuran panggul. Ukuran panggul terdiri atas yang pertama, pintu atas panggul, yang kedua, bidang sempit panggul, lalu yang ketiga, bidang luas panggul, dan yang terakhir, pintu bawah panggul. Batas-batas pintu atas panggul terdiri atas promontorium, lalu kemudian ada sayap osakrum. Ini adalah sayap osakrum. Lalu ada linea innominata. Ada ramos superior ausis pubis kanan dan kiri. Dan terakhir ada tepi simpisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan ukuran yang ditentukan pintu atas panggul. Ukuran belakang dinamakan conjugata vera. Ukuran melintang disebut diameter transversa. Ukuran serong disebut obliqua. Ukuran muka belakang dari tepi atas simpisis ke promontorium dengan panjang 11 cm dan tidak bisa dihitung. Cara menghitungnya dengan mengurangi konjugata diagonalis 1,5 hingga 2 cm. Yang kedua, ukuran melintang, yaitu jarak linea innominata kanan ke linea innominata kiri dengan panjang 12,5 cm. Yang ketiga, ukuran serong. Dari artikulatio sahraliaca, persambungan sakrum dan oskokse, ke tuberculum pubicum dengan panjang 13 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bidang luas panggul. Batasan pertengahan yaitu simpisis pubis bagian dalam. Lalu acetabulum bagian dalam. Lalu ada pertengahan sakrum 2 dan 3 dengan panjang 12,75 cm. Ukuran melintang dari pertengahan acetabulum kanan dan kiri. Dan bagian dalam dengan panjang 12,5 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan bidang sempit pada panggul, yaitu batasannya pada tepi bawah simpisis dan spina ischiadica. Selanjutnya pada bagian belakang, memotong sakrum kira-kira 1-2 cm di atas ujungnya. Itu adalah ukuran untuk titik-titiknya. Ukuran muka belakang dari tepi atas simpisis panjang 11 cm. Sedangkan dari tepi bawah simpisis panjangnya 11,5 cm. Panjang spina ischiadica kanan dan kiri 10 cm. Ukuran melintang dari kedua spina ischiadica yaitu 10 dan diameter sagittalis posterior ke spina ischiadica itu 5 cm. Yang terakhir, saya akan menjelaskan pintu bawah panggul.
terdiri dari dua segitiga dengan dasar yang sama, yang dinamakan tuber ischiadica. Jarak antara tuber ischiadica merupakan pintu bawah panggul. Segitiga ini dibatasi dengan arcus pubis. Pertemuan kedua tuber ischiadica ke os sacrum bagian dalam, bagian osigis saling berhubungan dan disebut dengan ligamentum sacrotuberosum. Kemudian ukuran bawah panggul, yaitu muka belakang tepi bawah simfisis. Tepi bawah simfisis ke ujung sakrum. Bagian dalam normalnya 11,5 cm. Ukuran melintang yang kedua yaitu tuber ischiadica normalnya 10,5 cm. Yang ketiga ukuran diameter sagittalis dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang tuber ischiadica ke ujung oksigis dengan ukuran normal 7,5 cm. Sebelum menjelaskan bagian-bagian kepala, perlu kita ketahui kepala janin adalah hal yang terpenting, karena dalam persalinan, perbandingan antara kepala janin dan besarnya panggul akan menentukan proses persalinan. Bagian muka terdiri atas tulang hidung, yaitu os nasal, tulang pipi yang terdiri atas dua buah bernama os zygomaticum, kemudian ada tulang rahang atas, os maxilla, dan tulang rahang bawah, yaitu os mandibula. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian tengkorak. Bagian tengkorak merupakan bagian yang terpenting pada persalinan, karena bagian tengkorak biasanya paling depan dan bawah dibentuk oleh yang pertama ada tulang dahi atau os frontalis yang terdiri atas dua buah. Lalu ada tulang ubun-ubun atau os parietal juga dua buah. Di sini saya menunjukkan ubun-ubun besar yang memisahkan dua tulang ubun-ubun. Selanjutnya tulang pelipis atau os temporalis ada dua buah juga. Untuk yang terakhir ada di belakang yaitu tulang belakang kepala atau os occipital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sutura-sutura di kepala. Yang pertama ada sutura sagittalis atau bisa disebut sela panah, yaitu terletak antara kedua os parietal kanan dan parietal kiri. Lalu ada sutura koronaria atau sela mahkota antara os frontalis dan os parietal. Dan yang di belakang ada sutura lamboidea antara os occipitalis dan kedua os parietal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Ubun-ubun besar atau fonticulus mayor yaitu berada di bagian depan, merupakan lubang dalam tengkorak yang berbentuk segi empat dan hanya tertutup oleh 4 selaput. Ubun-ubun besar terletak di antara 3 sutura, yaitu sutura sagittalis, sutura koronaria atau koronalis, dan yang terakhir adalah sutura frontalis. Bentuknya menyerupai kepala panah, sudut depan runcing menunjuk ke bagian muka anak janin, sedangkan sudut belakang tumpul. Ubun-ubun kecil atau fonticulus minor yaitu berada pada bagian belakang, bukan merupakan lubang besar pada tengkorak, tetapi tempat 2 sutura bertemu, yaitu yang pertama sutura lamboidea dan sutura sagittalis. Ubun-ubun dan sela-sela baru tertutup seluruhnya saat usia 1,5 sampai 2 tahun. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran kepala bayi. Ukuran muka belakang terdiri dari yaitu suboccipito bregmatica dari foramen magnum ke ubun-ubun besar, biasanya 9,5 cm. Ukuran ini adalah ukuran muka belakang terkecil dan ukuran ini melalui jalan lahir. Kalau kepala anak sangat menekur atau sering disebut hyperfleksi pada bagian belakang kepala, yang kedua yaitu suboccipito frontalis dari foramen magnum ke pangkal hidung sepanjang 11 cm. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak belakang kepala dengan fleksi yang sedang.
Submento bregmatica dari bawah dagu yaitu osioidea ke ubun-ubun besar sepanjang 9,5 cm dan ukuran ini melalui jalan lahir pada letak muka. Yang selanjutnya adalah ukuran-ukuran melintang. Yang pertama yaitu diameter biparietalis. Ukuran terbesar antara kedua os parietal dengan ukuran 9 cm. Yang kedua yaitu diameter bitemporalis. Jarak terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri sepanjang 8 cm. Yang selanjutnya yaitu ukuran-ukuran lingkaran. Yang pertama yaitu circumferentia subocipito bregmatica atau lingkaran kecil kepala berukuran 32 cm, yaitu ukuran mulai tungkak sampai belakang kepala, yaitu sampai bregmatica puncak kepala. Yang kedua yaitu circumferentia fronto-occipitalis atau lingkaran sedang kepala berukuran 34 cm untuk pengukurannya mulai depan kepala fronti ke belakang kepala occipitalis. Yang terakhir yaitu circumferentia mento-occipitalis atau lingkaran besar kepala berukuran 35 cm untuk pengukuran mulai dari dagu ini hingga belakang occipitalis untuk lingkaran melewati bagian atas telinga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dadah!